Adanya pelaporan dugaan penyalahgunaan pengelolaan keuangan dana desa di Desa Dadapan, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk. Kini Kejaksaan Negeri Nganjuk mulai melakukan penyelidikan kasus tersebut. Dari hasil penyelidikan sementara, Kejaksaan Negeri Nganjuk menemukan dugaan anggaran dana Desa Dadapan sebesar 400 juta telah disalahgunakan. Dan juga terdapat penyimpangan pada proses penyaluran anggaran, yakni pentransferan ke rekening bendahara dan ditransfer ke rekening kepala desa. Tak hanya di situ, terdapat pula manipulasi laporan pertanggungjawaban atau LPJ pelaksanaan kegiatan. Dan mengenai kabar 700 juta yang beredar sebelumnya merupakan anggaran tahun 2025 dan kini tengah diblokir oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau PMD Kabupaten Nganjuk. Koko Robi Yahya, Kepala Seksi Intelijen Kejari Nganjuk, mengatakan ada 13 orang yang sudah dimintai keterangan, yakni dari Kepala Desa, Bendahara, Sekretaris, Perangkat Desa, pelaksana kegiatan dan juga dari Dinas PMD. Pihaknya juga menambahkan bahwa setelah dilakukan pengecekan ke lokasi pembangunan, ditemukan ketidaksesuaian dengan apa yang dilaporkan dalam LPJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan media semua yang sangat saya cintai. Baik, alhamdulillah, terima kasih ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih sekali rekan-rekan media sudah mau capek-capek mengawal laporan pengaduan yang kita terima. Seperti itu. Nah, untuk perkembangannya dapat kita sampaikan beberapa hal ya. Seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang perlu diluruskan, ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Jadi untuk dugaan laporan pengaduan di penyalahgunaan wewenang di Desa Dadapan itu dari hasil pengumpulan bahan keterangan dan data kita temukan fakta ada uang sejumlah sekitar 400 juta rupiah yang diduga disalahgunakan. Dan seperti yang kita ketahui bersama, dari tata cara pelaksanaan pengelolaan keuangannya sudah salah. Dari rekening kas desa ditransfer ke rekening keuangan atau bendahara, ditransfer lagi ke kepala desa, seperti itu. Nah, terkait dengan munculnya berita bahwa ada 700 juta yang diduga disalahgunakan, setelah hasil pemeriksaan itu merupakan dana anggaran yang cair di tahun 2025, rekan-rekan sekalian, sebelum akhirnya ada pemblokiran oleh Dinas DPMD. Dan untuk pihak-pihak yang sudah kita mintai keterangan, ada 13 orang dari pihak desa, lain perangkat desa, pelaksana kegiatan, bendahara, sekretaris, dan kepala desa. Kemudian 2 orang dari Dinas PMD, merupakan leading sektor dari pemberdayaan desa. Seperti itu. Dan untuk penanganan perkaranya, kita tingkatkan ke tahap penyelidikan ke bidang pidana khusus. Kita bagi 2 tuh berkasnya, untuk bidang pidana khusus dan untuk inspektorat, untuk dilakukan audit investigasi, bukan lagi audit tujuan tertentu. Dan kami harap dari nilai yang sudah muncul tadi sekitar 400 juta, semoga masih bisa terungkap adanya temuan-temuan yang lain, sehingga nantinya di dalam penanganan perkara, dalam hal nanti ketika sampai di dalam ranah penuntutan, pemulihan keuangan negara yang bisa kita selamatkan lebih banyak lagi, teman-teman sekalian. Selain itu dapat kami sampaikan, salah satu modus operandinya adalah, salah satunya adalah di dalam pelaksanaan kegiatan anggaran desa itu, di dalam pertanggungjawabannya itu tidak sesuai, rekan-rekan sekalian. Jadi kegiatannya untuk A, nah ternyata yang diinput oleh pihak oknum di desa ini itu kegiatan B, seperti itu. Nah, makanya kita memerlukan keterampilan atau keahlian dari tim ahli untuk mengungkap hal tersebut. Nah, selain itu, dari hasil kunjungan kami kemarin ketika melakukan pengecekan antara RAB dan
bangunan senyatanya itu ada ditemukan kekurangan di situ, ada volume di situ. Namun itu hitungan kasar ya teman-teman sekalian, karena kita belum menyentuh terkait dengan kualitas bangunannya. Seperti itu. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan. Intinya terima kasih, kami mohon doanya agar penanganan perkara ini lebih kencang lagi, lebih cepat lagi, sehingga semakin terang di kemudian hari. Seperti itu. Ya. Monggo apabila yang di Desa Dadapan ini dan yang diperiksa itu anggaran dana desa tahun berapa? Sesuai dengan laporan Bapak ya, itu tahun 2024 dan tidak menutup kemungkinan itu akan kita sasar ke anggaran tahun sebelumnya. Karena ceritanya pernah kita menangani hal itu, soal yang serupa seperti di Desa Ngepung itu kan sama laporannya tahun 2024. Nah, cuman di situ ada kendala rekan-rekan sekalian karena yang dilaporkan itu adalah anggaran tahun berjalan, sehingga rekan-rekan auditor dari APIP tidak bisa masuk ke situ. Nah, kalau yang ini karena sudah tutup tahun dan bulan Maret sudah diselesaikan SPJ LPJ-nya, insya Allah lebih cepat nanti hasilnya keluar. Sejauh ini belum ada penetapan tersangka? Belum. Kalau sejauh ini belum. Nantinya di dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang nantinya akan kami laksanakan, tentu ketika hal itu sudah sampai, sudah memenuhi unsur, setidaknya memenuhi 2 alat bukti, dan ada kerugian keuangan negara di situ, tentu saja kita akan tetapkan seseorang yang paling bertanggung jawab di dalam penanganan atau pengelolaan anggaran dana desa ini. Seperti itu. Kalau proses penyelidikan sendiri, dan apakah sudah dinaikkan ke satu tingkat lagi? Ini secepatnya akan kami segera laksanakan Pak ya untuk penyelidikannya, sehingga nantinya ketika di dalam proses penyidikan itu mudah nanti dari tim pidana khusus seperti itu. Dan dari hasil pulbaket dan puldata kami ini sebenarnya adalah untuk membackup itu semua, yang mana dari Tusi Intelijen adalah untuk supporting bidang pidana khusus utamanya dalam tindak pidana korupsi, sehingga nantinya akan mempercepat proses itu Pak. Dari nominal tersebut dari penerapannya uangnya digunakan untuk apa? Belum sampai ke sana. Karena begini, Mas ya. Dari hasil mediasi, dari hasil pemeriksaan, itu kan kesimpulannya selalu dikatakan bahwa tidak ketemu hasilnya. Ya memang tidak akan ketemu. Karena memang tidak akan terungkap itu. Namun dari hasil penemuan kami sudah ada indikasi perbuatan melawan hukum di situ, sehingga kami tingkatkan proses penanganannya ke tahap penyelidikan. Dari nominal 400 juta itu, ya, itu berapa berapa proyek ataupun berapa pembangunan yang? Nah itu kalau dari hasil pemeriksaan kami ya Mas ya, itu untuk yang termin kedua, yang termin terakhir. Makanya masih banyak ini sebenarnya yang item-item yang akan kami telusuri nanti di tahap penyelidikan. Itu baru di sebagian aja, karena kan dalam 1 tahun kan lebih itu. 1 miliar lebih untuk anggarannya. Kita akan masuk ke sana. Kalau 400 juta itu tadi, itu berapa pembangunan? Berapa pembangunan? 5, untuk pembangunannya 5 dengan disertai beberapa pembiayaan yang rutin seperti pemeliharaan, dan ada 5 kegiatan fisik tuh kemarin yang kita turun. Apakah ditemukan proyek fiktif? Proyek fiktif. Nah ini waktu kami turun itu ada bangunan, tapi tidak sesuai dengan spesifikasi. Seperti itu rekan-rekan sekalian. Kejaksaan Negeri Nganjuk hingga kini masih terus melakukan investigasi dan pemeriksaan lanjutan atas kasus Desa Dadapan ini. Dari Nganjuk, Dewa Mahendra, TV7 News melaporkan. Hanya jawab interaksi monggo.